siluman kera itu buka kelapa tuh ya, bukan pakai ini, pakai golok, pakai tangan digini, kayak nggak nyadarin diri gitu, digigit gini, digigit, diminum. Yang ngontrak nih, saya lihat mereka itu kayak main jelangkung lah gitu. Medianya bukan boneka, jadi kayak medianya orang. Pada saat dia mau kencing keluar, ada nenek-nenek itu mah bukan madep sana tapi madep ke dia, diliatin gini, mukanya tuh kayak keriput semi hitam sama abu-abu campur gitu. Ininya tuh rambutnya banyak panjang, ubanan, dengan baju kayak kuntilanak putih tapi lusuh kayak kotor gitu, diliatin begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Narasi Misteri sama gue Randy Mulya. Dan kali ini udah ada narasumber nih yang sama kita, yang punya pengalaman di rumah tempat dia tinggal nih, di rumah keluarga di daerah Kabupaten Bandung. Nah, banyak banget hal-hal di luar nalar, hal-hal mistis sampai penampakan yang dialamin sama narasumber kita di rumah tersebut. Kita langsung ngobrol aja sama narasumber kita kali ini. Halo Bang Saugi. Halo Bang. Kabar baik ya? Baik, alhamdulillah. Nah, Bang Saugi, ini di daerah Bandung, Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung. Oke, tapi Jadi ini perbatasan. Jadi kota sedikit masuk kabupaten, nah disitulah saya tinggal. Oh, dan berarti ini nggak jauh-jauh banget dari kota Dari ya? kota ya. Oke, tapi udah di Kabupaten Bandung. Kabupaten. Nah, ini rumah keluarga atau gimana nih Bang? Jadi saya tuh tinggal di rumah mantan istri saya waktu di Bandung. Itu kanan kiri rumah keluarga. Oh, semuanya rumah keluarga. Rumah keluarga. Oke. Berdempetan. Oke. Dan gangguan-gangguan yang dialamin itu di semua rumah yang ada di situ? Hampir semua. Ini ada berapa banyak rumah di situ, Bang? Sampai rumah tetangga yang komplek ke sana itu ada. Sampai pohon di luar itu ada, pohon yang sebelah rumah saudara mantan istri, ada pohon gede tuh ada. Oh, ada gangguan juga ada di sana. Ada gangguan di situ. Sampai got-gotnya tuh ada. Sebanyak itu gangguan di sana. Tapi di situ yang nempatin Bang Saugi dan keluarga doang atau banyak? Satu rumah itu saya tinggal sama mantan istri aja. Oke. Berdua. Sebelah berencana mau dikontrakin tapi udah kosong 2 tahun. Yang satu teras itu. Sebelah kiri beda rumah, sebelahan banget. Rumah tantenya mantan istri itu udah kosong 5 tahun. Mau dikontrakin tapi belum laku-laku juga. Oh, berarti beberapa rumah emang kosong ya? Iya. Tapi rumah lainnya pun ada isinya ya? Ada yang nempatin ya? Sebelahnya lagi yang rumah tantenya tuh ada. Dan itu keluarganya diganggu semua. Oh, ada 7 rumah. Banyak banget nih gangguan yang dialami di sana ya? Banyak banget. Kita tahan dulu Bang. Siap. Nah, buat teman-teman yang penasaran apa yang dialamin sama Bang Saugi dan keluarga di sana, kalian tonton sampai habis, jangan di skip. Oh ya, dan nanti di sepanjang video juga akan ada artwork di saat udah tayang, sosok apa yang muncul yang ganggu itu digambarin sama timnya Narasi Misteri itu Bang. Jadi nanti setelah tayang ada sosok-sosok apa yang Bang Saugi alamin gitu. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman pribadi, kalian juga bisa ceritain di Narasi Misteri, DM aja ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Ya udah, kita nggak usah lama-lama lagi, kita langsung dengerin pengalaman dari Bang Saugi kali ini. Karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin. Bang Saugi, awal mula kejadiannya itu gimana, di tahun berapa, dan apa aja yang terjadi Bang? Pada tahun 2007 itu kan saya masih pacaran Bang. Saya ngekos dulu waktu itu. Ketika saya lagi libur kerja, ada yang gedor-gedor tuh 3 kali. Sekali saya biarin kan. Oh mungkin beda kamar ya. Duk. Tapi bunyinya kok di pintu saya gitu 2 kali.
Saya tidur lagi. Ada lagi yang ngedor, duduk. Oh ini mah di pintu saya nih, saya baru sadar nih. Saya buka. Kebetulan kan kontrakan saya itu kan kamar kelima dari ruang tamu. Saya lihat kanan kiri nggak ada orang. Oke, saya putuskan untuk nutup pintu lagi, saya kunci, saya tidur. Saya direp-rep di situ, sering direp-rep. Pada saat tidur siang tuh direp-rep tuh dari setelah kejadian itu. Sebelumnya juga pernah direp-rep. Akhirnya karena saya nggak betah juga ya tinggal di kontrakan tersebut, saya ada rencana ingin menikah. Ya udahlah, saya memutuskan untuk tinggal di rumah asli mantan istri. Rumahnya dia, rumah pribadi. Pada saat itu kita ngadain acara pernikahan itu di rumah bibinya. Bibinya itu kan jadi ini rumah mantan istri, satu garasi, ada kamar, ada rumah sebelah itu kosong 2 tahun. Sebelah kiri rumah tantenya itu kosong 5 tahun. Dikontrakin tapi belum laku-laku. Sebelah rumah saudara, nah sebelah lagi rumah bibinya. 2 rumah lagi tuh masih saudara lagi tuh, sebelahnya lagi tuh. Sebelah rumah bibi 2 rumah ke kirinya. Pada saat itu saya merasakan, pada saat ngapel pun saya merasakan ada kayak apa ya, saya main ke rumah tuh rasain kayak ada merinding gitu, bau melati gitu, kayaknya nggak enak banget gitu apa suasananya gitu. Saya tanya, ini rumah kosong, kanan kiri kosong, saya ngerasain ini merinding mulu tiap main ke sini, saya bilang gitu kan. Akhirnya di hari pernikahan itu kita ngadain pesta di rumah bibi itu yang sebelah kirinya tuh. 3 rumah lah dari sebelah kiri rumah. Kita ngadain proses sampai beres, pernikahan tuh sampai beres. Malam pertama itu nggak ada gangguan sih memang. Malam pertama tuh nggak ada gangguan. Kita ngejalanin aktivitas biasa. Proses lagu dangdut pun sampai malam, itu masih sampai malam. Pada saat itu sampai jam 2. Besoknya kan kita masih cuti kerja ya kan. Hari kedua itu kita nonton TV, nggak kemana-mana tuh hari kedua. Nonton TV, aktivitas di rumah aja gitu kan, tinggal berdua kan. Pada saat itu pas kita mau tidur tuh di malam setelah pernikahan hari kedua tuh kita tidur, dapur dikunci, yang kunci mantan istri saya kan, kunci, ruang tamu dikunci. Jadi ini rumah satu teras tapi ada rumah kosong di sebelah. Nah pada saat saya menjelang mau nikah tuh akhirnya baru keisi nih, ada yang mau ngontrak. 2 tahun kosong. Kamar pintunya kan 2 nih Pak. Ini buat nembus ke ruang tamu, ini ke dapur. Kalau menuju ke dapur kan pintunya tuh pintu geser. Ini ada kamar mandi, ini bisa keluar juga dari dapur. Nah, ini teras itu bisa ke rumah mantan istri saya sama yang sebelah juga bisa. Jadi satu teras kan namanya. Satu teras. Berarti dari teras ini sebelah kanan itu langsung dapur, depan ruang tamu. Ruang tamu. Sebelahnya baru kamar nih. Sebelah kamar. Oke. Jadi ruang tamu, begitu masuk ruang tamu itu kamar saya. Itu ada kamar lagi sebelah kosong, nggak diisi. Bisa alternatif gudang juga. Pada saat itu kan udah dikunci semua kan. Nah yang kunci dapur ini sama istri saya ditaruh di lemari di ruang tamu. Itu ruang tamu juga udah dikunci kan, tapi gantung yang ruang tamu pintunya. Yang kamar saya mau tidur itu nggak dikunci. Jadi kayak kelupaan gitulah, kita berdua kelupaan. Jadi kunci ini gantung di pintu tersebut. 3:30 saya terbangun, saya kan pengen ke ruang tamu. Saya tuh pengen minum tadinya. Kulkas itu kan ada di ruang tamu, minum air es.
Kok pintu ketutup rapat? Perasaan saya ingat kan, perasaan saya tadi nggak ditutup deh, nggak dikunci teh. Saya giniin, itu dikunci. 3:30 subuh, sampai bangunin kan, bangun. Ini siapa yang ngunci ya? Kok kita dikunci? Ah, yang bener. Kaget, merinding kata si. Kok bisa ya dikunci gitu ya? Ya udah telepon itu aja deh. Telepon sepupu kata dia gitu, ditelepon sepupunya. Itu sempat nggak diangkat-angkat telepon. Akhirnya jam 4 tuh baru diangkat kan. Kenapa? Ini rumah ada yang ngonciin. Kamar ada yang ngonciin. Kok bisa ya? Nggak tahu, padahal kan di rumah cuman berdua, tapi dari luar kita tuh dikunciin itu dari luar kamar. Kok bisa? Ya udah deh, saya kesana kata sepupunya gitu. Kebetulan sepupunya juga nggak punya kunci serep juga. Dibongkar bang, dibongkar tuh dari ruang tamu, pakai besi tuh, rusak. Itu lama tuh ngebongkarnya. Ada kali 30 menit lebih, hampir 40 menit dibongkar. Akhirnya kebongkar tuh ruang tamu ya. Tinggal dibuka aja kan, kuncinya truk. Kita cerita di situ, nggak tahu siapa yang ngunci ini rumah. Pokoknya kita semua kaget. Ya kalau secara awam sih di luar nalar gitu. Soalnya nggak ada orang sama sekali di ruang tamu. Nggak ada orang sama sekali. Dan kita tuh di rumah cuma berdua. Kekunci gitu. dari ruang tamu ya. Iya. Sedangkan pintu itu kan untuk menuju keluar cuma 2, dapur sama ruang tamu gitu. Oh itu heboh, semua keluarga pada kaget. Akhirnya bilang kan keluarga juga, itu kan rumahnya Ipit kan udah lama dikosongkan gitu. Ayo 2 tahun, kanan kiri kosong. Jadi diapit sama 2 rumah kosong katanya gitu. Oh pantesan. Nah, itu yang ngontrak juga baru ngisi menjelang kalian berdua nikah tuh baru ngisi, itu yang ngontrak juga. Oh pantesan ya. Besok-besoknya tuh saya memutuskan untuk pengen ngusir makhluk yang ada di rumah ini, kayak nggak tenang gitu kan. Ini perkara kekunci itu doang dulu nih di awal nih. Iya. Karena kejadian itu aja tuh. Belum ada sosok-sosok yang kelihatan. Belum ada. Hari kedua tuh saya udah disambut kayak begitu. Hari ketiga saya berpikir kan, saya pengen, ada yang bilang juga nih dari bibinya, ngajiin terus pukul-pukul pakai sapu lidi aja semua ruang tamu, tembok-tembok. Ya saya turutin kan, akhirnya saya sholat, saya jikirin, saya ngajiin, saya pukul-pukulin tuh pakai sapu lidi semua sekeliling rumah pada saat itu. Karena kan saya nggak mau diganggu juga, ini parah kan gangguannya sampai ke ini kan, ke benda gitu kan. Saya pukul-pukulin tuh sampai dapur-dapur, sampai pintu-pintu kamar mandi saya pukul-pukulin pakai sapu lidi. Kan mitosnya kan kalau orang zaman dulu katanya jin itu kan takut kalau diinin sapu lidi kan, sapu nyere ibaratnya sebutannya kalau di Sunda itu kan. Hari keempat, hari kelima nggak ada gangguan. Hari keenam yang ngontrak nih, saya lihat mereka itu kayak main jelangkung lah gitu. Medianya bukan boneka, jadi kayak medianya orang kesurupan. Berapa kali saya dengar ya. Sebenarnya saya waktu ngapel juga suka kayak ada suara-suara gitu waktu masih kosong kontrakan gitu, kayak ada orang ngobrol lah gitu, padahal kosong gitu, kayak ada yang ngobrol aja gitu. Cuman saya nggak bahas gitu ke pacar saya dulu kan, takutnya dia takut kan. Saya diem aja. Hari kelima tuh kayak mereka tuh kayak main jelangkung rutin. Ini ngelihat langsung? Enggak, saya dengar. Ini kan ruang tamu yang saya tempat tinggal. Ini tuh disekat. Ini beda rumah, tapi satu teras kan.
Nah, ini pintu keluarnya tuh madep ke sana langsung ke jalan gitu. Jalannya tuh kecil tapi langsung menuju keluar aja gitu. Menuju ke teras tuh. Mereka tuh kayak main jelangkung, melakukan tanya jawab. Jadi kayak ada anak muda beberapa gitu, tanya jawab. Pokoknya bahasa Sunda lah. Saha namina, kata anak-anak muda di situ ya. Pokoknya saya nggak dengar di situ suaranya kayak nenek-nenek. Asalnya di mana? Dijawab sama yang kesurupannya itu. Di luhur. Itu kayak diledek-ledekin gitulah sama anak muda-mudanya gitu, kayak diledek-ledekin gitu. Saya tanya kan ke istri saya. Kayaknya nih lagi proses ini kayak main jelangkung gitu, tapi metodenya pakai orang bukan boneka gitu, kesambet. Suaranya sih kayak suara nenek-nenek gitu. Apa mungkin ini nenek-nenek yang kunciin pintu kita? Saya sepakat tuh akhirnya ke sebuah pemikiran, bisa jadi. Karena kata istri saya, banyak yang cerita ke saya, katanya tetangga maupun saudara suka ada nenek-nenek berdiri di teras sama di belakang jendela ruang tamu rumah kita nih sama ruang sebelah. Ruang tamu sebelah tuh kan berdiri gitu. Rambutnya kayak panjang gitu, nenek-nenek gitu. Hari berganti, besok-besok tuh mereka tuh tetangga kontrakan tuh kayak rutin main gituan. Tiap saya pulang kerja itu abis isya tuh di atas jam 8 tuh main kesambet mulu. Setelah saya tanya-tanya, mereka tuh masih bagian dari timnya Kuda Renggong. Jadi Kuda Renggong itu adat budaya Sunda itu kalau kayak di Jawa-Jawa kuda lumping lah gitu. Oke. Seneng gitu, main gitu. Ini bagian dari ritualnya mereka atau emang keisengannya mereka? Kalau saya lihat mah kayak bagian dari keisengannya. Soalnya mereka pun setiap tanya jawabnya kayak dibecandain gitu si nenek-neneknya. Takutnya tersinggung kan. Akhirnya kok ini rutin gitu kan. Padahal saya udah ngelakuin itu pengusiran itu, tapi mereka main gituan tuh masih gitu. Suaranya tuh sama itu aja, suara nenek-nenek. Akhirnya berjalannya waktu, saya itu pergi pengen kuliner di luar gitu kan. Kita itu milih restorannya tuh yang di lantai 2. Di lantai 2 tuh cuman kita doang sama istri sebelah. Di bawah sih rame. Ini 2 nih kosong nih, lantai 2. Kita makan ramen. Ini saya duduk. Ini istri saya. Ini kursi 2. Itu di kursi itu kan tepatnya di masih dekat rumah juga kan sebenarnya. Masih di Bandung Timur juga. Itu kursi gerak-gerak. Saya sampai ini kan. Lihat tuh kursi gerak, saya bilang gitu. Itu sampai istri saya tuh loncat lagi makan ramen. Loncat, duduknya tuh ke saya langsung blok. Langsung meluk saya madep sana, ketakutan. Sampai kayak diikutin gitu. Udah tenang saya bilang gitu, ini juga kan sambil baca-baca gitu. Akhirnya beres makan. Ini kan setelah gangguan berhari-hari, terus saya juga ngalamin sampai 1 minggu lebih kan. Ngerasain mereka tuh, orang-orang yang kontrak tuh main-main gituan kan. Saya rutin denger juga gitu. Kayak gak wajar lah gitu, mereka tuh mainin gituan. Akhirnya saya tanya-tanya kan, ke masih tetangga lah gitu. Emang kalau daerah sini serem ya? Bukan serem lagi, cep. Manggilnya kan cep dulu ke saya. Ini tuh tempatnya jin, tempatnya siluman deh. Di dia kabeh aya cenah. Udah dari dulu sering ada penampakan, gangguan-gangguan. Suka ada suara-suara cenah. Di area rumah ini, di sekitar kompleks rumah ini. Satu kampung itu. Satu kampung itu. Iya. Makanya satu kampung tersebut dijadikan acara adat budaya Kuda Renggong. Dan itu saya lihat dengan mata kepala saya sendiri.
setiap acara 17-an, setiap acara malam tahun baru, setiap ada yang mau sunatan, itu di lapangan dekat rumah saya tuh suka ada aja yang kesambet. Itu yang namanya kerasukan tuh beraneka ragam. Jadi ada beberapa tim tuh kesurupan, ada beberapa juga yang bagian pembersihan, pemfilteran, biar nyabut-nyabutin makhluk-makhluknya gitu. Itu kalau ada yang kesurupan tuh, siluman kera, itu buka kelapa tuh ya, bukan pakai ini, pakai golok, pakai tangan digini, kayak nggak nyadarin diri gitu, digigit gini, digigit, diminum, gelantungan tuh, di tiang listrik aja tuh gelantungan. Kebetulan kan di lapangan itu yang listriknya nggak dipakai listrik kan, gelantungan. Ada tiang juga tuh, tiang kayak begitu tuh, kayak yang buat olahraga juga di situ. Itu kakinya tuh begini, tanpa pegangan. Itu cepat, benar-benar kayak monyet di luar nalar gitu, kayak kera gitu. Nggak mungkin orang yang melakukan Nggak itu mungkin ya? Di luar nalar. Sampai ada proses di mana yang kesurupan kuda renggongnya itu mau difilter. Itu ada yang rohnya tuh dibawa sama iblisnya tuh ada. Sukmanya tuh gak balik-balik. Jadi pada saat dari kesurupannya udah parah nih, ngejar-ngejar orang penonton itu, sampai ngejar-ngejar orang penonton. Begitu pengen diusir sama ahli yang ininya, diginin, kan tidur tuh, dibaca-bacain gini tuh, gak bangun-bangun. Itu kejadian terparah. Terparahnya apa? Kalau telat penanganan, itu orang bisa meninggal. Jadi sukmanya tuh dibawa. Jadi mereka tuh harus melakukan ritual. Ritualnya itu kayak dibentuk kayak pocong, tiduran kayak mayit gitu ya. Ininya tuh dipocongin. Pokoknya apapun kain yang ada di situ pada saat itu, kain itu kain batik gitu ya, dipocongin. Kayak kendi itu, kayak dupa itu ada asapnya tuh, bau kemenyan itu tuh diinin ke badannya dia. Itu proses terparah dalam penyembuhan acara pada saat itu. Itu kesurupan paling terparah. Itu saya tanya-tanya, itu sukmanya tuh dibawa lari katanya sama makhluk. Dan itu yang harus dibalikin. Itu harus dibalikin. Itu prosesnya rada panjang. Bisa hampir 2 jam. Kayak videoin itu prosesnya. Dan orang-orang yang di rumah sebelah ini, yang ngontrak ini, orang-orang itu juga bagian dari tim tersebut. Di hari berikutnya seperti biasa kan, saya melakukan kerja, aktivitas gitu. Saudara istri saya tuh yang sebelah kirinya tuh mendadak heboh, ditampakin sama pocong di dapur. Itu lagi berdiri. Itu masih anaknya dari sepupu istri saya, lagi ke dapur. Lihat ada pocong, lari itu anak, ngebangunin ibu bapaknya. Ibu bapaknya masih belum percaya, pocong gimana? Itu ada di dapur. Pas mau minum tuh anaknya. Pas ibu bapaknya bangun kan, dilihat tuh udah nggak ada pocongnya. Terus pada saat itu kan istri saya tuh kan akhirnya isilah dari anak saya gitu. Pada saat hamil tuh, selama 9 bulan tuh alhamdulillah sih nggak ada gangguan gitu. Malah gangguannya tuh sebelah rumah, sebelah kiri rumah istri itu, keluarga sepupunya tuh sering dimunculin itu sosok pocong, kuntilanak tuh ada, sampai difotoin tuh dapat. Saking mereka ketakutan tuh dihapus. Tuh sampai merinding saya dengernya, ceritanya juga sampai merinding kan. Cerita-cerita tersebut masih sering didengar sama kita berdua. Sampai akhirnya melahirkan kan. Melahirkan. Saya urus anak saya itu berdua sampai dia masih sampai balita tuh. Salah saya sih memang ya pada saat maghrib. Itu kan air kadang-kadang kalau nggak nyala tuh harus dinyalain dari pipa komplek. Saya tuh harus ke komplek. Saya puter ininya pipanya tuh, baru nyala lagi kan, nyambung gitu. PDAM-nya nyambung ke pipa itu.
Lupa saya bawa ini sambil ngegendong anak. Waktu itu udah balita. Itu jam 9 tuh anak saya tuh nangis. Badannya anget. Itu nangis nggak ada air matanya. Sampai saya tuh dimarahin. Emang ngapain dibawa keluar? Ya pas ini mau nyalain air kan lagi perlu. Ini kan airnya lagi harus dipancing dulu pakai pipa sebelah. Ke bawah lupa. Ya itu kamu kenapa bawa? Udah tahu di rumah kompleks sebelah tuh banyak makhluk. Kelupaan kan. Menjelang maghrib tuh saya salahnya tuh. Kata mantan istri, kalau kamu mau tahu itu di komplek itu satu rumah itu ada yang itu juga. Sebelumnya juga banyak siluman, banyak jin di situ, banyak yang cerita. Saya merasa bersalah kan. Akhirnya manggillah yang bisa tuh. Wah itu sampai yang bisa itu di rumah saya tuh sampai jam 2 malam. Itu ngeberhentiin anak saya nangis tuh nggak berhenti-berhenti. Beres-beres tuh jam 2 malam. Itu badannya tuh dibasuh pakai bawang merah gitu. Pundaknya, dadanya. Terus air cuciannya tuh kata yang bisanya tuh siram, dibalurin ke anak saya, sisanya dibuang aja airnya. Akhirnya 2:30 malam tuh mulai bisa tidur tuh. Akhirnya berhenti itu nangis. Berhenti 2:30. Itu nangisnya tuh dari jam 8. Jam 8, 9, 10, 11, 12, jam 1, jam 2 tuh nangis berhenti nih. Nangis lagi, nangis berhenti, nangis nggak ada air matanya tapi kayak aneh gitu, kayak ditempel gitu. Jadi orang pintar ini kan sebenarnya masih saudara jauh dari istri juga nih. Dia biasa nyembuhin orang anak-anak kecil yang sawan kalau sebutnya gitu. Orang Sunda tuh sawan gitu, kayak kesambet gitu. Jadi kan dia kayak udah ibu-ibu mengarah ke lanjut usianya lah gitu. Perempuan dia. Dia bilang ke saya, ini kan posisi pipa itu kan dekat got gede samping katanya. Itu pun udah ada di komplek sebelah. Komplek sebelah itu kan ada yang bunuh diri, ya kan? Terus ada banyak siluman dulunya di situ teh. Ini tuh anak ditempel sama Gondoruo katanya. Di tempat di selokan itu tuh yang suka sembunyi banyak pohon-pohon. Karena pipanya tuh kan ini pipa nih. Ini kayak pohon-pohon yang menutupi selokan. Ini selokan gede nih. Selokan gede tuh kayak tembusnya tuh ke sana tuh kayak air sungai pegunungan lah gitu. Itu kalau malam tuh kelihatan banget tuh kayak hutan gitu. Ini komplek. Nah, kena makhluknya tuh di sini nih, Gondoruo yang di sini nih. Bilangnya begitu. Waktu itu saya ingat, waktu itu bilangnya sih Gondoruo katanya. Jadi ini anak nangis, air mata tuh nggak jatuh gitu. Yang nempelnya Gondoruo mata merah katanya gitu. Akhirnya sama dia dibaca-bacain, dibalurin bawang merah pundaknya ini. Itu baru beres bisa jam 2. Baru bisa tidur 2:30-an. Akhirnya saya tenang kan. Wah, saya dimarahin habis-habisan. Makanya sama istri, jangan bawa anak maghrib-maghrib, udah tuh masih kecil dibawa ini. Udah jangan ini. Ya udah, saya minta maaf, saya bilang saya nggak akan bawa lagi, saya bilang gitu. Saya juga dinasihatin sama orang bisanya gitu kan. Kadenya Ogi, abai olah dibawa deui keluar katanya gitu. Apa tuh artinya? Artinya hati-hati ya Ogi. Kan saya tuh kalau di Bandung dipanggilnya Ogi. Anak masih kecil jangan dibawa keluar maghrib-maghrib, nggak baik. Malam-malam juga nggak baik. Oh iya, maaf ya, saya bilang gitu. Ya udah, saya nggak bawa lagi. Berjalannya waktu, ketika itu Bu D-nya istri itu malam-malam baru pulang dari rumah saudaranya. Itu ngeliat kuntilanak tuh di got depan rumah istri. Kan got tuh gede tuh. Itu kuntilanak tuh begini. Di got itu.
Rambutnya panjang begini. Dia kecebur. Kayak nggak ngerti deh. Begini. Sorry Bang, ayo lanjut. Dari situ gempar. Tapi di selokan itu? Selokannya tapi gede. Selokan itu bukan selokan yang bau. Oh. Airnya kayak ngalir gitu. Air sungai lah ya. Kayak air sungai gitu. Tingginya airnya itu juga segini gitu. Kenceng. Jadi kayak ada ikan-ikannya gitu. Jadi kayak di kolong itu kayak sumber tempat istirahat kuntilanak gitu di depan rumah istri. Kaget cerita. Namanya kan Waidar. Istri saya cerita. Tadi malam Waidar ngelihat kuntilanaknya di selokan. Wah iya. Terbang dari saudaranya. Wah parah ya bilang gitu. Banyak banget di sini ya, dia bilang gitu. Ya iya, ini kan satu kampung ini kan dari dulu udah terkenal. Banyak kejadian-kejadian penampakan, kejadian-kejadian suara, bau-bau, kadang bau melati, kadang bau darah, kadang bau gosong. Anak yang bibi itu, yang diliatin kuntilanak tuh, kayak esokan harinya tuh, dia kan punya lantai di lantai 2, tuh ada nenek-nenek, diliatin. Nenek-neneknya tuh di teras di lantai 2, lagi ngebelakangin. Pas dia kebangun, dia kan mau ke toilet, 1:30. Itu nenek-nenek tuh di pojok teras lagi ngebelakangin. Rambutnya tuh panjang gitu ya. Tapi pakai baju tuh kayak yang putih tapi kayak yang lusuh gitu. Ubanan tapi panjang. Wah, itu gempar lagi. Sampai semua keluarga tuh ceritain semua gosipnya tuh habis itu. Sampai cerita semua. Hampir setiap minggu tuh cerita penampakan tuh ada terus di situ, di rumah itu. Di rumah saudara-saudara istri itu ada aja tuh. Sampai saya tuh dimimpiin pada saat saya ngegebrak-gebrak itu, pada saat pengusiran saya sendiri nih. Saya digangguin, dikunciin dari luar, terus saya dimimpiin. Mungkin kan saya kan sompral ngomong. Pengen tahu nih siapa sih yang ngunciin. Beda lagi sosoknya. Bukan nenek-nenek itu. Nenek-nenek tapi kayak yang di film Lord of the Ring. Matanya tuh belok ya. Matanya kayak rada keluar gitu. Jidatnya rada jenong gitu ya. Tapi ada keribut-keributnya. Mulutnya tuh kayak Hanoman gitu. Begini ya. Rambutnya tuh kayak botak, cuma satu-satu gini doang gitu. Dan itu ngambang jalannya di mimpi itu. Senyum ke saya. Sampai 3 hari berturut-turut ditemuin di tempat yang sama, makhluk yang sama. Ini yang ngunci dia. Sementara tetangga saya yang lihat tuh beda nenek-nenek lagi. Bukan sosok yang sama ya? Bukan sosok yang sama. Jadi rambutnya panjang, ubanan, kayak pakai baju kuntilanak gitu, tapi rada kotor gitu, lusuh. Kayak ada coklat keabu-abuan gitu, kayak baju udah lama banget gitu. Saya berpikirnya 2 nih. Ini wujudnya bisa berganti-ganti dengan wujud aslinya dia sebenarnya tuh yang kayak yang saya impiin di dalam mimpi. Apa memang ada beda lagi nih makhluk nenek-neneknya nih? Karena kan saya nggak paham kan? Iya. Ya udahlah, intinya makhluk itu ada aja ya dengan berbeda penampakan gitu. Akhirnya kan anak yang diliatin kuntilanak itu cerita ke keluarga istri itu. Wah, gempar itu pada saat itu beritanya tuh. Hari demi hari dan dilewatin kan akhir aktivitas seperti biasa. Masuklah 2019 tuh COVID. Saya itu sama istri kena barengan. Dia dulu nih, istri dulu. Istri sembuh, saya kena. Anak saya diungsikan ke bibi pada saat itu. Saya di karantina tuh di lantai 2 yang ada penampakan nenek-neneknya. Jadi di rumah kakak sepupunya istri saya. Saya di situ ngaji karena saya tahu kan ceritanya nih nggak beres nih di rumah nih.
Saya ngaji pun masih ngerasain merinding. Kayak ada yang merhatiin aja gitu saya tidur tuh. Selama 4 hari saya COVID. Tapi alhamdulillah nggak ada penampakan di situ. Cuman merinding aja gitu. Tapi tiap malam tuh saya nggak bisa tidur. Tidur bentar nih, kebangun. Tidur bentar kayak ada yang bangunin gitu. Kelihatan banget sosoknya kayak ada yang bangun gitu. Gini melek lagi gitu. Tapi kayak ada makhluk perempuan gitu ngebangunin gitu. Duduk di perut saya gitu. Melek lagi. Nggak ada tapi sosoknya. Selama 4 hari itu diganggu. Tapi di koyak badan itu segitunya. Goyang badan saya. Gak beres nih saya bilang. Akhirnya 4 hari berjalan COVID. Saya cek lagi. Saya dinyatakan negatif kan pada saat itu. Akhirnya sembuh. Saya boleh pulang kan. Akhirnya saya boleh nyatu lagi nih sama anak sama istri saat itu. Terus bapaknya kakak sepupu saya tuh, Waidi namanya, kena COVID. Badannya demam gitu, kayak demam nggak berhenti gitu kan, penciuman netral. Itu kan emang rumahnya dia kan, cuman lantai 2 jarang ditempatin gitu. Tidurnya di atas dia di karantina. Itu sosok benar-benar diliatin nenek-nenek lagi berdiri di teras lagi. Pada saat dia mau kencing keluar, ada nenek-nenek itu mah bukan madep sana tapi madep ke dia. Diliatin gini. Mukanya tuh kayak keriput, semi hitam gitu mukanya. Semi hitam sama abu-abu campur gitu. Ininya tuh rambutnya banyak panjang, ubanan dengan baju kayak kuntilanak putih tapi lusuh kayak kotor gitu. Diliatin begini. Akhirnya kita kan semua cerita tuh ya, kumpul gitu kan. Udah pada sembuh nih akhirnya dari COVID. Peristiwa setelah COVID itu hampir sepupu-sepupu istri saya tuh yang rumahnya tinggal di sebelah rumah istri saya tuh diganggu semua. Ada penampakan pocong, kuntilanak. Akhirnya kita ngobrol lah gitu ya. Sebenarnya sih pengen cari solusi gitu. Solusi gimana sih biar rumah-rumah sekeluarga kita ini biar bersih gitu ya. Kok banyak gangguan gitu. Akhirnya terkuaklah sejarah tanah dari rumah istri saya sampai ke 7 ke kirinya, sampai ke belakangnya, sampai ke jalan umumnya. Itu rumah milik dari uyut di atas uyutnya istri. Tanahnya dulu seperti itu. Sampai mereka tuh berpikir ini kayaknya penampakan dari makhluk leluhur kita deh. Keluarganya pada cerita gitu. Oke. Karena meninggal dulu kan. Dulu uyutnya tuh sampai ngerelain ya udahlah. Ini tanah uyut gitu ya. Dijadiin jalan umum aja. Direlain. Jadi orang lalu lalang, orang-orang komplek, orang penduduk tuh direlain gitu. Tapi entah kenapa tuh suka ada penampakan seperti nenek-nenek. Lebih cenderung tuh lebih banyak tuh penampakannya nenek-nenek. Jadi sejarahnya tuh itu tanah dari rumah istri ke 7 ke kiri semua tuh keluarga sampai belakang tuh tanahnya dia ternyata. Tanah uyut di atas uyut. Jadi uyut punya ibu. Nah itu. Berarti sosok-sosok yang tadi gangguin tuh semuanya leluhurnya? Atau gimana? Kalau nenek-nenek, iya itu leluhur. Tapi kalau yang lain-lainnya tuh memang satu kampung tersebut tuh memang dulunya tuh tempat siluman, jin tuh di situ, beranak pinak tuh di situ gitu. Tapi diadakan ritual kuda renggong, kesurupan di situ. Berarti awalnya emang daerah ini udah angker aja gitu ya? Angker satu kampung. Itu kalau rumah itu kan kayak ada menuju ke atas tuh. Itu tuh kayak ada bukit, banyak pohon-pohon gede. Itu
keluarga istri saya tuh, termasuk istri saya dulu kalau lewat situ, suka ada sosok itu tinggi, hitam, segede pohon kelapa. Suka ada kuntilanak, gelantungan di pohon, di atas, di depan rumah. Tetangga-tetangga juga suka ngeliat. Suka ada bau. Itu udah ceritanya udah kental banget. Penampakan nenek-nenek, penampakan pocong lah. Ada semua. Dan emang udah sesering itu di sana ya? Sering itu. Nah berarti nyampe tinggal di situ terakhir di tahun berapa tuh Bang? Jadi setelah COVID 2019, berjalannya waktu, akhirnya saya merantau ke Jakarta lagi. Dan selama tinggal di situ sampai akhirnya keluar dari rumah itu, gangguan itu di rumah yang Bang Saugi tempatin dan rumah-rumah saudara-saudara ini gangguannya tetap ada? Tetap ada. Sampai parahnya lagi, setelah melahirkan, istri saya itu kan pernah ya kan? Dia tuh lupa ngebersihin pembalut. Pulang kerja kan, pembalutnya kan ada darah. Dimasukin plastik doang, digantung di paku. Rencana dia mau cuci, dibuang ke tempat sampah, dia mandi dulu. Mandi, pulang kerja, pakai daster, dia keluar kan, ke ruang tamu minum dulu. Akhirnya dia inget, ya pembalut belum disikat dulu ya. Masuk lagi ke kamar mandi kan, dibuka plastiknya. Itu pembalutnya tuh yang isinya darah tuh penuh, bersih. Jadi kayak ada yang ngejilatin gitu darahnya gitu. Dan itu pas dibuka udah tiba-tiba udah bersih lagi aja. Akhirnya dari situ kan baca-baca kan dia. Dia rapetin plastiknya. Dia nggak siram lagi dong, udah dibersihin kan sama kayak ada yang ngejilatin gitu. Kondisi udah bersih, apa yang mau dibersihin lagi? Iya, gitu. Akhirnya dia buang sama dia sambil baca-baca itu pun dia ambil takutan gitu. Dengan herannya. Dengan herannya. Jam 7 lebih. Malam, masih jam 7 pada. Sore lah ya. Sore. Dan setelah nggak tinggal di situ tuh masih denger juga kejadian-kejadian yang ada di situ, atau ya udah jadi hal ya udah nggak dipikirin aja gitu karena sesering itu? Dibilang nggak dipikirin sih, setiap kita dengar cerita itu ketakutan kita tuh bertambah gitu. Bertambah. Jadi kita tuh kalau malam-malam pengen ke dapur, pengen ke rumah saudara yang ini, ada penampakan pocong, ke dapur takut gitu. Jadi harus berdua gitu. Dan berarti tempat ini emang udah terkenal itu ya? Iya. Di warga sekitar? Iya. Sampai pernah tuh pada saatnya itu, tetangga termasuk sepupu yang ngedobrakin pintu saya itu meninggal. Kena penyakit. Meninggal berturut-turut tuh keluarganya. Tapi meninggalnya tuh satu ya. Di keluarga istri itu ada 2 yang meninggal. Yang sembuh dari COVID meninggal. Kakak sepupunya ngedobrakin pintu saya itu pada akhirnya meninggal. Padahal masih muda usianya yang sepupu. Di bawah saya usianya. Penyebab meninggalnya jelas? Masih usianya 30 tahun. Penyebabnya jelas? Kayak dibikin sakit gitu. Badannya habis kurus berbulan-bulan meninggal. Dan itu nggak jelas juga sakitnya apa? Pokoknya setelah kejadian banyak gangguan gitu, ada pengumuman juga, tetangga juga ada yang meninggal. Jadi selama 1 bulan berturut-turut itu berita meninggal tiap minggu tuh ada, kayak muter gitu. Tetangga termasuk 2 keluarga istri tuh meninggal juga. Kebagian juga meninggal. Ada aja yang meninggal. Berarti banyak orang yang tinggal di situ meninggal nggak jelas juga. Iya. Penyebabnya ada yang bilang sih karena sakit gitu. Ada yang sampai bilang ini sakitnya kayak diganggu gitu. Banyak asumsi ke situ ya. Banyak asumsi ke situ. Soalnya dalam sebulan tuh tiap minggu tuh berturut-turut ada aja yang meninggal tuh, keluarga tetangga, keluarga dari istri di daerah situ. Jadi hampir yang namanya tahlilan keliling. Baru 7 hari ada lagi yang meninggal. Ada lagi. Baru 7 hari ada lagi yang meninggal. Sampai makan korban juga gitu. Dan terakhir tinggal di situ itu di tahun 2020-an tadi ya? Iya, setelah COVID
ada problem, akhirnya saya pisah sama istri saya. Saya merantau ke Jakarta. Nah di situ pun udah nggak kesana-sana lagi ya? Nggak kesana-sana lagi, tapi saya memikirkan anak saya. Gitu. Ya, anak masih tinggal di situ berarti. Anak masih tinggal di situ, saya kan, tapi mikirnya kan, wah ada bibinya gitu kan. Mungkin dijagalah sama mereka gitu kan, mudah-mudahan lah. Dan tapi anak tinggal di situ, itu situasinya semuanya aman, maksudnya dengan berbagai banyak gangguan yang ada di sana gitu ya. Iya. Itu alhamdulillahnya aman-aman aja. Anak saya. Ya paling waktu masih balita itu kesurupan dia. Dari jam 8 malam ke jam 2 ya, malam. Yang tadi itu yang sampai nangis gitu. Sempat kebagian juga dia. Tapi tumbuh kembangnya aman lah ya, nggak ada. Tumbuh kembangnya aman. Nggak ada yang gimana-gimana ya. Oke. Masih ada nggak cerita yang dari kejadian yang belum diceritain nih Bang? Apa yang lumayan ganggunya udah ceritain semua atau gimana? Kalau gangguan sih udah semua sih. Cuman gangguan-gangguan kecil yang itu sebenarnya banyak banget di hari-hari ya. Di hari-hari. Hari-harinya gangguan-gangguan kecil itu di tiap minggu tuh ada aja penampakan. Rumah di area sekitar rumah itu selalu ada terus. Selalu ada. Tetangga suka lihat penampakan. Bahkan sebelum istri saya tinggal di situ, itu tetangga tuh udah tahu di rumah istri tuh suka ada nenek-nenek di depan pohon gede tuh, di depan rumahnya tuh suka ada kuntilanak. Daerah ini pun tadi katanya lumayan terkenal jadinya ya. Lumayan terkenal, satu kampung itu. Satu kampung ini terkenal ya. Itu terkenal. Kabupaten Bandung Timur. Masuk di Kabupaten Bandung Timur. Dan ini daerah ini udah bukan jadi rahasia ya buat orang. Bukan rahasia lagi. Orang jadi Bandung harus kuat, sekitarnya ya pasti tahu ya. Harus kuat mental aja sih tinggal di situ. Kalau mau tinggal di daerah itu. Kalau mau tinggal di daerah itu. Gitu. Nah mungkin teman-teman ada yang tahu daerah ini pun yang nggak usah ditulisin nama daerah detailnya di kolom komentar, itu disimpan aja. Dan mungkin teman-teman juga ada yang punya pengalaman dengan tempat yang mungkin kalian tahu yang dialami sama Bang Saugi ini, pengalamannya boleh banget kalian share di kolom komentar. Dan makasih banyak Bang ya udah mau ceritain pengalaman yang satu ini nih. Panjang nih dari 2007 ya, sampai akhirnya 2007. Keluar dari situ sebanyak itu gangguan. Dan itu mau nggak mau dihadapin ya, karena tinggal di sana sama keluarga ya. Jadi kita nyaman, saudara istri cerita yang A, terbeda lagi orang yang B, ngelihat kuntilanak, ntar ngelihat pocong, ntar lihat nenek-nenek. Kita jadi tenang, besoknya nggak tenang lagi dengar cerita orang. Tapi warga-warga di situ pun jarang yang pindah dari daerah situ. Lumayan banyak yang tinggalnya lama di sana. Kanan kiri rumah tuh ada aja yang dijual. Dia memutuskan untuk tidak tinggal di situ. Rumah dijual, terbengkalai sampai bertahun-tahun tuh. Itu nggak langsung laku. Tapi yang saudara-saudara dari mantan istrinya Bang Saugi pun itu masih tinggal di sana ya? Masih tinggal di sana. Oke. Nah kalian tulis kolom komentar apa yang dialami sama Bang Saugi, dan mungkin ada yang punya pengalaman di daerah yang mungkin menurut kalian sama, tulis aja di komentar. Bang, makasih banyak ya. Sama-sama. Udah mau cerita pengalaman yang satu ini. Sama-sama. Sehat-sehat terus, lancar terus buat ke depan apa yang dijalanin ya. Ya, sama-sama Bang. Semoga lancar. Nah, buat teman-teman yang punya pengalaman pribadi, kalian juga bisa nih ceritain di Narasi Misteri. DM aja ke Instagramnya Narasi Misteri, atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Dan kalau gitu, gue Randi mulai pamit, ngewakilin Bang Saugi pamit. Karena di dunia ini, bukan cuma kita yang nempatin,